Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Zainuddin, yang akan sedikit membahas tentang sistem ekresi. Bab yang akan kita bahas ini berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh tubuh kita terhadap beberapa senyawa atau beberapa komponen yang ada dalam tubuh kita untuk kemudian dilakukan proses pembuangan oleh struktur tubuh kita. Baik, sistem ekresi ini kita akan membahas. Yang pertama adalah sistem ekresi pada manusia, kemudian sistem ekresi pada hewan, dan teknologi penanggulangan kelainan pada sistem ekresi. Anda bisa membuka buku Anda di buku biologi kelas 2 ya, SMA untuk aliyah. Ini di bab 8. Oke, kita lanjut. Mengapa kita banyak kehilangan cairan ketika sedang beraktivitas atau dalam cuaca panas? Oke, pertanyaan itu akan kita bisa jawab dengan mengeksplor bab ini. Oke, yang pertama adalah sistem ekresi pada manusia. Organ-organ penyusun sistem ekresi: kulit, paru-paru, kemudian ada hati, ya, ginjal kiri dan kanan, kemudian juga ada kolon atau usus, bagian terakhir dari usus besar, ya, yang nanti akan. Oke, kita masuk ke ginjal. Yang pertama, toren. Ginjal merupakan organ ekresi utama yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin. Ginjal kanan itu letaknya lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan ada hati. Sedangkan fungsi ginjal adalah menyaring zat yang tidak berguna lagi pada proses metabolisme untuk dibuang dalam bentuk urin. Nah, ini kulit, paru-paru, ginjal kiri, ginjal kanan, dan di atasnya ada hati. Oke, lanjut. Sebenarnya manusia dapat hidup dengan normal walaupun hanya memiliki satu ginjal. Seorang yang mengalami kerusakan ginjal dapat menerima donor ginjal dari orang lain dengan kriteria tertentu, terutama ada kecocokan secara genetik. Pada umumnya, makin dekat kesamaan genetik antara pendonor dan resipien, semakin besar kemungkinan berhasilnya. Nah, ini contohnya. Ini sebelum ginjal yang terkena penyakit, di posisi donor, ginjal donor pada proses transplantasi. Nah, ditransplantasikan, donor yang ditransplantasikan di bawah. Ini sesudahnya, ya. Oke, kita lanjut. Anatomi sistem urinaria manusia. Ini penampang ginjal bagian dalam dan sebuah nefron yang tunggal. Kita lihat. Ini struktur ginjal bagian dalamnya. Nah, itu ada bagian yang diperbesar, nefron. Nah, itu kalau diperbesar seperti ini. Ini ada tubulus contortus proximal, kapiler peritubular, tubulus contortus distal. Nah, ini yang ya ada capsula Bowman, ya, dan glomerulus. Nah, itu namanya capsula Bowman dan glomerulus, satu badan Malpighi. Kemudian ada cortex, ada arterial afferent yang ke glomerulus, ada arterial afferent dari glomerulus. Nah, ini yang menuju ke pelvis renalis. Nah, kemudian ada lengkung Henle, ini descendens, ascendens, segmen tebal. Kemudian ada segmen tipis, kapiler vasa recta. Yang merah adalah aliran filtrat, yang hijau itu aliran darah. Nah, kalau kita lihat lagi penampangnya tadi, ya, ini medula dalam, medula luar, ini medula. Kemudian ada ureter, ada vena renalis yang warna biru, ada arteri renalis yang warna merah. Dan di sana ada pelvis renalis. Nah, proses pembentukan urin, ya, ada 3 proses pembentukan urin. Pertama, filtrasi, adanya di nefron. Kemudian reabsorpsi yang dimulai dari tubulus contortus proximal sampai ke lengkung Henle. Terus augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal. Nah, urin yang dihasilkan akan dikumpulkan di tubulus collectivus, pelvis, vesica urinaria, dan selanjutnya uretra. Nah, kita lihat ini badan Malpighi-nya. Kemudian tubulus contortus proximal, ada tubulus contortus distal. Ini korteksnya. Nah, ini menuju nanti ke pelvis renalis, ya. Kemudian ada lengkung Henle, di sini ada ascendens, descendens, medula. Ini yang putih itu aliran filtrat, yang merah aliran darah. Oke, kita lihat bagaimana sistem urinaria bekerja. The renal system consists of the kidneys, the connecting arteries and veins, and the urinary tract.
The kidneys are paired, bean-shaped organs lying outside the peritoneal cavity in the back of the upper abdomen, one on each side of the vertebral column. The kidneys function as the body's main excretory organs, eliminating the body's metabolic waste products by filtering the blood. Substances that are unneeded or are present in excess are filtered out of the blood and form into urine, moving via the ureter into the bladder before being expelled through the urethra. Bagaimana The sistem kidneys ginjal also bekerja selectively mengeluarkan reabsorb those substances that are needed asal to maintain the normal sekretiohydrogen yang composition of the kemudian blood. terkumpul By dalam adjusting blood kantong composition, subkus, the ya. kidneys are able to maintain blood kita namakan volume and sebagai pressure, urinaria. ensure the proper balance of Ini sodium, chloride, punya potassium, calcium, beberapa hydrogen, phosphate, fungsi and dari pH, ginjal. and eliminate products of metabolism Kemudian such ada as urea, mengeliminasi uric produk acid, dari and metabolisme creatinine. besar, urea. The medial border of the Besar. kidney is indented by a deep fissure called the hilus, where the Ini blood hilusnya. vessels, nerves, and ureters connect to the kidney. The kidney is composed of up to 18 Nah, lobes. ini Each lobusnya. lobe is composed of nephrons. Nephrons Nah, di are the dalam sini functional ada units of the nephron. kidney, and each kidney Ini adalah contains more than bagian-bagian 1 million di mana nephrons. Each terjadi nephron consists of a filtrasi. glomerulus and a system of tubules. The glomerulus is a unique, Ini high-pressure mass satu of glomerulus. capillaries that filters the blood. The glomerulus is encased in a thin, double-walled capsule called Bowman's capsule. The space Ini inside the kapsula capsule Bowman. and surrounding the Yang masuk. glomerulus is called Bowman's space. Plasma-like fluid is filtered from the capillary blood into Bowman's space through the glomerular filtration membrane. The glomerular filtration membrane consists of 3 layers of capillary wall: the endothelium, the basement membrane, and the epithelium. This membrane allows some Ada particles membran from the dasar. blood to pass through, but not all. Kemudian The fluid that is epithelium, filtered from the capillary blood into the endothelium. Bowman's space is Ini called bagaimana? filtrate and forms the Ya. primary urine. Sistem The filtrate then Ekresi diffuses bekerja across Bowman's space and pada into the bagian ginjal. tubule system of the nephron. In the tubules, some substances are added to the filtrate as part of the urine formation, and some substances are reabsorbed dalam out of the glomerulus, filtrate kemudian and darah yang back sudah into the blood. difiltrat dikembalikan lagi. Ya, The nephron tubule is divided ini into kapsula 4 Bowman. segments. The filtrate passes through each of these segments before reaching the ureter. A highly coiled segment called the proximal convoluted tubule, Ada which drains Bowman's tubule capsule and where ya, almost proximal. complete absorption of nutritionally important substances takes place. A thin looped structure called the loop of Ada Henle, lengkung which Henle. reabsorbs water and ions from the urine and plays a role in controlling the concentration of urine. A distal coiled portion called the distal convoluted Ada tubule, which tubule regulates kontrol, potassium, ya, kontrol- sodium, and kontrol pH, tubule and where further dilution of distal the urine takes place. yang And the menurun. collecting tubule, which joins with several tubules to collect the filtrate ya, and where collecting final tubule, sodium regulation takes place. kolektif saluran yang Each membedakan. Nah, kidney ini is kemudian supplied kalau with kita lihat blood by a dari single bagian renal artery that arises bagaimana on its dalam respective ginjal side of the larutan aorta darah before atau dividing pembuluh into darah. 5 segmental arteries that enter the hilus. Within the Nah, kidney, ini each hilusnya. segmental artery branches into Dan several lobular arteries. bagian dari arteri. The Nah, ini lobular bagian- nah, ini arteries further subdivide to form interlobular Kapsula arteries, Bowman. which branch off into afferent arterioles. Blood flows into the glomeruli through the afferent arterioles. Blood flows out of the glomerulus through the efferent arteriole. The afferent and efferent arterioles regulate glomerular capillary pressure by selectively dilating or constricting. The kidney's venous blood, now filtered, flows from the glomerulus via the efferent arterioles into the peritubular capillary network, a low-pressure, reabsorptive system surrounding all portions of the Nah, ini. tubules. This arrangement permits rapid movement of solutes and water Ada between the sekresi, fluid in the ada tubular reabsorpsi. lumen and the blood in the capillaries. The peritubular capillaries rejoin to form the venous channels by which blood leaves the kidneys and Nah, empties into the inferior vena cava. dari inferior vena cavanya. Urine formation Nah, ini involves yang the selanjutnya filtration adalah of the blood by the ya, glomerulus penyusunan to urin. form an ultrafiltrate of urine, Ada the filtrasi, tubular bagaimana reabsorption of electrolytes reabsorpsi, and nutrients kemudian needed to maintain the constancy of the internal kepada environment, proses and the selanjutnya, yaitu secretion of sekresi. waste materials. Jadi bagaimana terbentuknya Filtration urin occurs dengan as blood 3 flows tahap into tadi. the glomerulus from its afferent arteriole, and plasma moves through the glomerular capillaries into Bowman's space. From Bowman's space, the glomerular filtrate moves into the tubular segments of the nephron. Here, through tubular reabsorption, electrolytes and nutrients move from the filtrate back into the bloodstream. Here also, through tubular secretion, substances move from the peritubular capillaries into the urine filtrate. The filtrate concentrates in the collecting tubules, then finds its way to the renal pelvis,
where it is directed to the ureter, the bladder, and the urethra for Nah, elimination. dimasukkan ke dalam ya. The kidneys perform an excretory function by filtering the blood and then selectively reabsorbing those materials that are needed to maintain a stable internal environment. The nephron is the functional unit of the kidney and is composed of a glomerulus, which filters the blood, and a tubular component, where necessary substances are reabsorbed into the bloodstream and unneeded materials are secreted into the tubular filtrate for elimination in urine. Oke, itu tadi bagaimana tiga proses pembentukan urin dan bagaimana cara kerja ginjal. Kita lanjut kepada skema pembuatan urin. Ini sudah tadi dijelaskan filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi dari kapsula Bowman sampai di glomerulus, badan Malpighi. Kemudian reabsorpsi dari tubulus contortus proximal, ya. Kemudian augmentasi itu dari tubulus contortus distal, ya, lengkung Henle masuk kapiler peritubular, kemudian ke tubulus collectivus sampai ke pelvis renalis. Ini ekresi di mana ada H2O ya dikeluarkan, direabsorpsi air, ya, air jadi yang direabsorpsi lagi. Kalau memang masih ada yang bisa disaring atau diserap kembali, dikembalikan lagi ke dalam tubuh manusia. Oke, komposisi urin normal yang dikeluarkan itu 96% air, 2,5% urea atau CONH2, dan 1,5% zat-zat sisa lainnya. Nah, jika urin yang dikeluarkan mengandung glukosa, maka orang tersebut mengalami kerusakan pada tubulus ginjal yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Selain diabetes oleh kerusakan pada tubulus ginjal, diabetes mellitus juga dapat disebabkan oleh kekurangan hormon insulin, sehingga pengubahan gula menjadi glikogen terhambat. Nah, gejala penyakit ini penderita sering buang air kecil dan sering merasa haus. Nah, ini kita bisa lihat di aktivitas ilmiah 82 dan tugas 81 halaman 152 untuk mengetahui kandungan glukosa pada urin. Kita lanjut selanjutnya, kadar gula dalam darah orang sehat. Ini kalau ya glukosa disimpan atau digunakan dalam organ, nah, jumlah normal, ini ada insulin yang tepat. Jangan kadar gula dalam penderita diabetes, ini glukosa, insulinnya rendah, glukosa yang disimpan atau digunakan dalam organ menurun, nah jumlah glukosa dalam darah meningkat. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah jumlah urin yang dikeluarkan setiap orang berbeda-beda dan tidak merata sepanjang hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi volume urin yang dikeluarkan antara lain jumlah air yang diminum, jumlah garam yang dikeluarkan, dan keadaan hormon ADH, antidiuretik hormon. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan agar ginjal tetap sehat, diantaranya dengan cukup minum air dan menghindari obat-obatan yang dapat merusak ginjal. Nah, ini diagram perubahan kandungan zat selama proses pembentukan urin, ya. Dari mulai ini transfer aktifnya, kortikosteroid, H2O, medula ya bagian luar, medula bagian dalam, lengkung Henle, terus sampai terakhir ya di bagian saluran pengumpul atau kolektivus, ya. Nah, kalau di lengkung ini vena rectanya, ini di lengkung Henle-nya lihat itu vena sel, terus dari 300 sampai 3 ya ke vena 300 tetap tekanannya. Oke, next. Selanjutnya adalah kulit yang kedua. Sebagai akresi, kulit mengeluarkan sisa metabolisme berupa keringat. Nah, keringat mengandung air, H2O, urea, CONH2, dan natrium klorida, NaCl. Keringat juga mengandung bahan lain yang mengeluarkan aroma seperti 2-metilfenol atau okresol dan 4-metilfenol kresol. Secara anatomi, kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, lapisan luar kulit, ya ini namanya kulit ari, dermis, lapisan dalam atau kulit hangat, dan hipodermis, jaringan ikat bawah kulit. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya, ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, ada stratum spinosum, dan stratum germinativum. Ini penampang kulit epidermis. Nah, penampang kulit secara keseluruhan ini, kalau dilihat secara keseluruhan kulit kita ini epidermis, ada dermis, ada lapisan ya subkutan, ada pembuluh darahnya, kemudian ada serabut saraf, ada folikel rambut, ya, ada kelenjar minyak atau kelenjar penghasil minyak, ada otot penegak rambut, ada kapiler, dan lain-lain rambut. Nah, proses pengeluaran keringat dikeluarkan untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan atau termoregulasi. Nah, hipotalamus ini mengatur pengeluaran keringat dengan menghasilkan enzim bradikinin.
Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat. Yang pertama peningkatan aktivitas tubuh, yang kedua peningkatan suhu lingkungan, yang ketiga goncangan emosi. Keringat biasakan ketika cuaca panas atau otot memanas karena bekerja keras. Keringat akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh menjadi tetap. Nah, kita lihat proses pengeluaran keringat. So let's zoom in on some sweat that might be on the surface of your skin, and zoom in at a molecular level. So we're zooming in at a super close-up level over here. And what we've done is we've drawn the skin, and each of those circles you can imagine is a molecule of skin. So we're even going into the subcellular level right over here. And I've oversimplified it, but it'll hopefully give you the idea. And each of these things right over here is a molecule of water. The blue is the oxygen atom, and then the whites are the hydrogen atoms. H2O. I could even write it like this. H. You have two H's, and you have an oxygen. Each of these is a molecule of water. What we perceive as temperature is really just the kinetic energy of these molecules. So each of these molecules, both on our skin and this water, or in the sweat, which is mainly water, they're all bumping around and moving around, and they all have a certain amount of kinetic energy, movement energy. Some of that, they're moving in a certain direction. Some of it might be vibrational. They're also rotating. And that total average kinetic energy, that's what we perceive as temperature. So all of these are moving around as well. Now, what we see as temperature is just the average, but all of them might be moving around in they all have different individual energies. Some might be bumping around faster, vibrating more, vibrating less. It changes as they bump into each other. So when you have water or sweat on the surface of your skin, what's happening is, let's say your skin keeps getting heated up because your muscles down here someplace keep releasing energy. So these things they start moving around more and more and bouncing around and vibrating around. As they do that, they transfer some of their energy to the water. So the more that these bump around, they're going to eventually bump into this water, and then the water will have high energy. And so they will start bumping around more. So you might say, okay, fair enough. My muscles warm up my skin, and the skin warms up the water, but I don't see any heat being released. And the key here is the idea that these water molecules, on average, might have, we could view it as a temperature, but on an individual molecular basis, they all have a different kinetic energy. That one might be going really fast in that direction. This one might be going really slow. And what you're going to have happening, all of these water molecules, they are attracted to each other. Those are called hydrogen bonds. We talk about them in more depth in the chemistry playlist. But if they have enough energy, if they're going in just the right direction, they might be able to escape. So they all are attracted to each other. They are attracted to each other a little bit, and that's why water the water to some degree sticks together. So they are attracted to each other a little bit, but if one of these molecules has enough energy, they can break free. And so the question is, well, which molecules are going to break free? Well, the molecules that are going to break free are the ones that have the highest energy, or an average, or most likely, the molecules that are most likely to break free. So let's say we have a molecule right over here. If it has enough energy, and it's going in the right direction, let's say this one has a lot of energy and it's going in that direction, it might actually break free and go essentially evaporate, become water vapor, and go and just escape from this little droplet of sweat. And so if the molecules that have the highest velocity, the highest kinetic energy, are the ones that are most likely to break free, what's going to happen is these break free. Well, you have all your highest energy particles, or highest energy molecules, is the one that break free. So if those are leaving, then the average of what's left over is going to have a lower average kinetic energy, or a lower temperature. So on a molecular scale, what's happening is that you could view it as the hottest particles are the ones that are most likely to leave. So you transfer energy to them, they bounce around, the hottest ones leave, they're the ones that are most likely to escape, and so they take all of that energy with them. And so whatever's left over will have on average lower energy or a lower temperature. So hopefully that makes sense. It's all about the heat getting transferred from your muscle to the skins to the water, and then the evaporation of the water is taking the most energetic particles away and allowing the rest of everything else to cool down. Oke, itu adalah proses bagaimana keringat kita keluar dengan adanya
termoregulasi dari keringat ya, dengan berkaitan dengan suhu tubuh. Oke, kita lanjut ke konsep hemostatis. Hemostatis merupakan satu keadaan tubuh untuk mempertahankan kondisi yang dialaminya. Nah, proses hemostatis terjadi apabila tubuh mengalami stres, sehingga tubuh secara alami melakukan mekanisme pertahanan diri untuk menjaga kondisi yang seimbang. Contoh proses hemostatis adalah saat cuaca panas. Sistem kulit akan merespon dengan mengeluarkan keringat pada epidermis kulit untuk mencegah suhu darah meningkat. Nah, pembuluh darah akan mengembang untuk mengeluarkan panas ke sekitarnya. Hal ini menyebabkan kulit berwarna merah. Nah, inilah konsep hemostatis. Nah, kita masuk. Anda bisa lihat telapak tangan yang memiliki sel saraf yang lebih banyak dibandingkan permukaan tubuh. Tahukah Anda bahwa ya, nama saraf yang dapat merasakan sensasi panas, dingin, dan tekanan? Dieksplor. Oke, hati. Hati berfungsi sebagai tempat pembentukan dan perombakan protein, sel darah merah, tempat penetralan racun, dan tempat penyimpan gula atau glikogen. Nah, hati mengeluarkan empedu yang merupakan zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan berguna dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak. Racun amonia, ini hasil sampingan dari metabolisme protein, juga dinetralkan di hati. Nah, hati menghasilkan enzim arginase untuk menetralkan amonia dan mengubahnya menjadi urea, yang nantinya akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urin. Nah, ini kita lihat. Ini ya, ada kantong empedu ya. Kemudian ada ductus cysticus, kemudian ductus hepaticus, ada ductus biliaris. Nah, ini kantongnya. Nah, kita lihat bagaimana proses ini terjadi. The two organs, the liver and the pancreas, each of them releases a substance that is important to the breakdown of fat, protein, and carbohydrates. First, there is a greenish liquid called bile. It's a solution of salts produced in the liver and stored in a small sac, the gallbladder. Bile is released into the intestine as food arrives. The pancreas then releases another fluid, this time containing enzymes that break down different types of food. Oke, itu bagaimana sistem empedu dan pankreas bekerja sama berkaitan dengan sistem pencernaan dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke paru-paru pulmo. Paru-paru berfungsi sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida, CO2, dan air. Nah, sisa dari metabolisme berupa CO2 dan UAP diangkut oleh darah menuju kantong, kemudian dipompa ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Nah, sebagian besar CO2 dari jaringan diangkut oleh plasma, ya, dari plasma darah dalam bentuk HCO3, dan sekitar 25% diangkut oleh sel darah merah dalam bentuk karbaminohemoglobin atau HbCO2. Oke, Anda bisa kerjakan tugas 82 dan uji kompetensi 81 di buku Siswa Aktif dan Kreatif Pelajar Biologi halaman 157. Oke, sekarang sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Yang pertama, pada umumnya alat ekskresi hewan invertebrata adalah nefridia, ya, tunggalnya nefridium, yang akan mengatur volume dan komposisi cairan tubuh. Nah, ini misalnya pada planaria, ada tubulus yang bercabang untuk ekskresi amonia, ada sel api, tubulus yang menuju nefridio, ya, nefridiophorus. Nah, ini kalau kemudian pada serangga ini memiliki pembuluh malpighi yang berfungsi untuk menyaring sisa metabolisme. Nah, ini misalnya pada belalang. Nah, ini ada tubulus malpighi, di sana ada jantung, usus, rektum, esofagus, ya, ada lambungnya. Nah, ini tubulus malpighi itu yang berfungsi untuk menyaring sisa metabolisme. Sedangkan pada ya yang sebelah sini ada alat ekskresi pada cacing pipih, yaitu planaria yang berupa sel api. Kita lanjut. Beragam alat ekskresi dan sisa metabolisme pada invertebrata. Ini protozoa, ada vakuola kontraksil, amonia sisanya. Porifera, porifori, osculum, amonia. Selentrata, permukaan tubuh, ini amonia. Platyhelminthes, sel api atau flame cell, ini amonia. Nematoda, sel kelenjar atau rhinid, ya, amonia. Annelida, nefridium, amonia. Arthropoda, ini kelenjar hijau, misalnya pada udang, ya, kadang-kadang keluar hijau. Kelenjar koksa itu pada laba-laba. Pembuluh malpighi pada serangga. Nah, ini sisa metabolismenya asam urat dan nitrogen guanin. Moluska, ginjal berupa nefridia, amonia, ya, dan asam urat serta urea adalah sisa metabolismenya. Sedangkan pada Echinodermata ini kulit dan insang. Ini sisa metabolismenya adalah amonia dan asam amino. Oke, sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Alat ekskresi pada hewan vertebrata ginjal.
insang, paru-paru, hati, kulit, dan anus. Nah, alat ekskresi ikan ini berupa ginjal. Nah, ginjal pada ikan ada dua tipe, yaitu pronefros dan mesonefros. Nah, ini Anda bisa lihat bagaimana ada dua ikan yang hidupnya berbeda. Yang satu ikan air tawar dan yang kedua ikan air laut. Kita tahu ikan air tawar adalah dalam kondisi sedikit garam, sedangkan pada ikan air laut banyak garam. Nah, silakan Anda, ini ada bagan yang menjelaskan tentang itu. Tugas Anda adalah menjelaskan bagaimana mekanisme sistem ekskresi dari ikan air tawar dan ikan air laut. Oke, kita lihat alat ekskresi katak yang selanjutnya berupa sepasang ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Ya, urin sebagai sistem metabolisme akan dikeluarkan tubuh melalui kloaka. Nah, kloaka ini merupakan muara 3 saluran urin, saluran pencernaan, dan saluran kelamin. Nah, ini lihat, ini ginjal ya, yang A. Nah, ini yang B-nya, yaitu testis, ginjal. Ini pada katak jantan dan katak betina. Lanjut. Alat ekskresi utama reptil adalah sepasang ginjal yang terletak di daerah panggul. Nah, bentuk ginjal reptil berbeda-beda untuk setiap jenis. Nah, urin akan dikeluarkan melalui kloaka. Pada hewan jantan, sebelum bermuara ke kloaka, ureter bersatu dulu dengan saluran kelamin atau vas deferens. Nah, ini kloaka, ada saluran kemih, ureter, ginjal. Ya, rektum, ke atas ada hati dan paru-paru. Pada burung, zat yang diekskresi berupa asam urat dan garam. Ginjal akan menyaring darah dan memisahkan zat-zat yang tidak berguna, terutama asam urat. Nah, asam urat akan dikeluarkan bersama feses yang berwarna putih seperti pasta. Makanya kita lihat kotoran burung itu ada, kalau masih baru itu kelihatan seperti ada pasta putih. Sama seperti kotoran pada reptil ya. Oke, ini strukturnya ya, ginjalnya itu, kemudian ureter, paru-paru, hati, naik ke atas trakea dan lubang hidung. Nah, teknologi penanggulangan kelainan sistem ekskresi. Ini ada hemodialisis atau cuci darah. Pemisahan senyawa-senyawa sisa metabolisme yang tertimbun dalam darah dan bersifat toksik, yang bersifat racun. Prosesnya merupakan metode untuk meninggalkan penderita gagal ginjal yang dilakukan 2-3 kali seminggu. Nah, ini darah arteri dari pasien masuk ke alat dialisis atau dializer, kemudian darah pasiennya itu dipompa ya, dia masuk produk sampah dan darah melalui filtrasi, kemudian layan dialisis tabungnya, kemudian filter cairan dialisis yang mengandung filtrat plasma, ini cairan dialisisnya turun, cairan dialisis pergerakan cairan dialisis, kemudian masuk pompa cairan dialisis segar masuk kembali ke sistem vena dari pasien. Itu sistem kerja dari hemodialisis. Yang selanjutnya mesin ginjal buatan atau hemodializer. Nah, ini paralel pas dializer. Ini alat untuk memisahkan senyawa yang tidak dibutuhkan dalam darah. Darah mengalir melalui lapisan-lapisan membran dan cairan yang dialisisnya mengalir dalam darah yang sama seperti darah. Yang kedua, follow fiber atau capillary dializer. Darah yang akan disaring mengalir melalui bagian tengah tabung-tabung kecil dan cairan dialisis membasahi bagian luarnya. Nah, cairan dialisis akan mengganti senyawa-senyawa seperti urea, kreatinin, asam urat, dan fosfat dalam darah. Nah, menjaga kesehatan ginjal. Menjaga aliran darah agar tetap sesuai dan lancar ke ginjal dengan minum air dalam jumlah yang cukup. Ya, 2 liter atau 10 gelas air sehari. Apabila aliran lancar, maka laju penyaringan filtrasi menjadi baik, sehingga menghindari penumpukan kristal-kristal yang berpotensi membentuk batu. Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi minuman energi dan minuman berkarbonasi. Jangan sering menahan buang air kecil, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, itu. Oke, ini kesimpulan dari sistem ekskresi ya. Ada pada hewan, pada manusia, kemudian ya ada vertebrata, invertebrata ya. Kemudian pada manusia itu ginjal, kulit, hati, paru-paru besar ya, ginjal, urin, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, kulit, keringat, hati, empedu atau bilus, paru-paru, CO2 dan H2O, usus besar atau logam berat seperti Ca dan Fe. Nah, kemudian gangguannya ginjal ada albuminaria, diabetes mellitus, batu ginjal, kulit, biduran, ya ringworm, hati, hepatitis, ya, sirosis. Kemudian teknologinya ada hemodialisa, mesin ginjal buatan, dan transplantasi ginjal. Oke, demikian yang saya sampaikan.
berkaitan dengan pembahasan tentang sistem akurasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Oke.